Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rudaya, dosen pendidikan agama Islam dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini bisa bertemu kembali dengan kalian pada mata kuliah kita, mata kuliah Sahih Hadis di pertemuan keempat. Materinya tentang hadis kodifikasi. Nanti Ibu akan menjelaskan. Baiklah, di awal pertemuan ini mari kita baca doa. Semoga Allah membukakan hati kita, mentransfer ilmunya pada kita dengan hati yang lapang. Mari berdoa dimulai di hati masing-masing. Cek mata kuliah kita Sahih Hadis adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai konsep ilmu hadis. Artinya lebih luas, diharapkan kalian semua dapat memahami konsep-konsep ilmu hadis. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu juga menganalisis, kemudian mensintesa, mendiagnosa berbagai permasalahan yang terkait dengan pemahaman ilmu hadis. Karena ilmu hadis, masalah-masalah di dunia kita, di masa kita dan mulai zaman Nabi sampai dengan zaman sekarang akan berkembang. Diharapkan kalian semua dapat menganalisis hal tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis ilmu hadis melalui literatur klasik maupun kontemporer, serta mampu membedakan mana hadis sahih dan juga hadis dhaif. Jadi bagaimana kita memahami segala permasalahan. Misalnya ketika kita memahami ada konteks permasalahan, kita ambil salah satu hadisnya. Diharapkan kamu bisa membedakan mana literatur yang akan kamu pakai. Tidak salah antara hadis literaturnya apakah hadis dhaif atau juga hadis sahih. Jangan sampai menggunakan hadis dhaif. Baik, untuk memulai hari ini Ibu akan absen dulu mahasiswa-mahasiswa yang hadir pada hari ini. Oke. Muhammad Abdullah. Hadir, Bu. Maulidia. Hadir, Bu. Siti Fatimah. Hadir. Sultan. Hadir. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang hadis kodifikasi. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai hadis prakodifikasi. Kalian masih ingat bukan? Sebelum hadis-hadis Nabi Muhammad SAW diputar secara resmi, proses periwayatannya berlangsung secara lisan melalui hafalan dan juga pengajaran langsung dari generasi sahabat kepada tabi'in. Pada masa itu, perhatian utama umat Islam terfokus pada pelestarian Al-Quran. Sementara hadis disampaikan secara informal di berbagai majelis ilmu dan juga kehidupan sehari-hari. Namun, penulisannya secara massal belum dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak karena mengkhawatirkan tercampurnya dengan wahyu Al-Quran dan juga keterbatasan sarana tulis-menulis. Dinamika perkembangan hadis pada masa prakodifikasi termasuk faktor sosial, politik yang mempengaruhi penyebarannya. Serta bagaimana otoritas sanad dan keilmuan rawi menjadi kunci utama dalam menjaga otoritas hadis. Dengan pentingnya peran para sahabat dan tabi'in dalam menjaga ajaran Nabi sebelum hadis terpublikasi dalam kitab-kitab besar seperti Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sebenarnya kodifikasi hadis itu sudah ada dimulai sejak zaman Rasulullah. Namun memang belum terstruktur secara sistematis. Karena berbagai faktor
atau mulailah pada abad ke-1 menginjak abad ke-2 Hijriah dimulai kualifikasi hadis karena berbagai latar belakang. Tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Latar belakang daripada kualifikasi hadis adalah diantaranya banyaknya wafat para sahabat-sahabat. Wafat tersebut memang ada dua faktor. Yang pertama karena memang faktor usia. Usia mereka sudah mungkin sudah habis, sudah selesai. Kemudian yang kedua karena memang wafat karena perang. Jadi memang pada waktu itu, pada zaman masa Khalifah bin Abdul Aziz masih banyak peperangan, perluasan daerah, karena memang masih butuh agar Islam menyebar di seluruh dunia. Karena timbulnya perluasan wilayah tersebut menimbulkan banyak hal, banyaknya perluasan wilayah Islam. Jadi karena wafatnya para sahabat, kemudian munculnya hadis-hadis palsu, kemudian karena perluasan daerah, perluasan wilayah-wilayah Islam ke berbagai daerah membutuhkan panduan-panduan yang jelas. Al-Quran memang sudah dibikin mushaf, sudah dikodifikasi dengan sangat jelas. Namun hadis-hadis sebagai penunjang daripada Al-Quran pada waktu itu masih disimpan di ingatan para sahabat. Materi diskusinya di antara tentang fase-fase kodifikasi hadis dan yang kedua tentang dampak dan kontribusi. Nanti silakan dibagi kelompoknya, kita akan mengadakan diskusi tentang materi tersebut. Kemudian kita akan presentasikan materi tersebut. Bahas mengenai fase-fase kodifikasi hadis. Jadi kodifikasi hadis merupakan proses panjang dan bertahap yang menimbulkan kesungguhan dan keilmuan tinggi para ulama Islam dalam menjaga warisan Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari masa Rasulullah yang lebih menekankan pada hafalan hingga akhirnya pada masa setelah beliau wafat, yaitu dilakukan upaya penulisan dan pembukuan secara resmi karena untuk kebutuhan zaman dan kekhawatiran terhadap ilmu ilmu. Ada beberapa fase atau urgensi dan kontribusinya masing-masing. Yang pertama, fase awal menunjukkan pentingnya menjaga teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan kontribusi kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis merupakan salah satu capaian terbesar dalam sejarah ilmuwan Islam yang berdampak luas, tidak hanya terhadap pelestarian ajaran Islam, tapi juga terhadap pembentukan peradaban Islam yang maju dan berlandaskan ilmu. Beberapa poin penting yang bisa digarisbawahi adalah yang pertama, kodifikasi hadis menjadi fondasi kokoh bagi hukum Islam. Hadis yang jadi hasil diskusi kami itu ada beberapa poin yang harus diingat teman-teman dari dampak dan kontribusi kodifikasi hadis. Nah, beberapa poin ini penting yang bisa digarisbawahi adalah yang pertama, kodifikasi hadis menjadi fondasi kokoh bagi hukum Islam. Kemudian yang kedua, proses kodifikasi memicu lahirnya berbagai cabang ilmu hadis yang sangat teliti dan kritis. Yang ketiga, kodifikasi hadis menjaga kontinuitas dan otentistas ajaran Rasulullah SAW sepanjang zaman. Kemudian yang keempat itu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan peradaban Islam. Yang kelima, menjadi contoh teladan dalam menghadapi arus informasi modern. Yang keenam, mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan sistematis. Yang ketujuh, menjadi alat pemersatu umat Islam. Nah, mengapa menjadi alat pemersatu umat Islam? Karena kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan lainnya menjadi rujukan bersama berbagai mazhab, sehingga memperkuat ukhuwah dan kesamaan pijakan dalam beragama. Baik teman-teman, adapun hasil daripada diskusi pada kesempatan kali ini yaitu mengenai makna penting daripada kodifikasi hadis. Yang pertama ada bahwa kodifikasi hadis menjadi bukti bahwa ilmu Islam dibangun dengan metodologi ilmiah yang ketat, bukan berdasarkan asumsi perorangan atau tradisi lisan semata. Yang kedua, menunjukkan bahwa syarat adalah sistem autentikasi ilmiah paling awal yang dikenal oleh manusia, bahkan sebelum metode ilmiah modern berkembang. Dan yang ketiga, menjamin
bahwa jalan Rasulullah SAW tetap autentik dan bisa dirujuk kapanpun tanpa adanya keraguan terhadap keabsahan. Yang keempat, mengajarkan kepada umat pentingnya disiplin ilmu, validasi informasi, dan tanggung jawab intelektual. Yang kedua, poin yang kedua, mengenai relevansi masa kini. Dalam dunia yang penuh informasi cepat dan hoax, proses kodifikasi hadis menjadi teladan metodologi verifikasi dan validitas informasi. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini tentang hadis kodifikasi. Jadi kodifikasi itu dimulai sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada banyak latar belakangnya tadi sudah kita bahas. Di antaranya adalah karena banyaknya yang wafat, sahabat-sahabat yang wafat. Kemudian adalah munculnya akibat kodifikasi hadis, munculnya imam-imam besar dan teraturnya literatur sebagai dasar hukum Islam. Sebagai bentuk evaluasi dari pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengadakan post-test. Linknya sudah Ibu kirim ke handphone masing-masing. Silahkan kerjakan, pelajari dengan sebaik-baiknya apa yang sudah Ibu terangkan tadi dan juga apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Oke, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.